Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Lestari dari Prodi Informatika. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan bersama teman saya ada Pandi, Dimas, Nurwan, Widasari, dan saya sendiri Putri Lestari. Selanjutnya yaitu daftar isi. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Pertama yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Bab 2 ada hasil dan pembahasan. Ada analisis sistem, rancangan basis data, antarmuka aplikasi. Bab 3 ada kesimpulan dan juga saran. Latar belakang. Penggunaan sistem informasi perpustakaan dapat membantu sekolah dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi waktu, serta biaya yang timbul dari kegiatan perpustakaan. Selain itu, juga dapat membantu dalam proses pemeliharaan data perpustakaan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. 1. Petugas kesulitan mengelola data koleksi buku, data transaksi peminjaman, data transaksi perpustakaan pengembalian, dan data anggota. Yang kedua, proses pengelolaan data peminjaman dan pengembalian buku masih ditulis di dalam buku pinjaman dan buku pengembalian yang masih menggunakan pencatatan pada buku, sehingga proses kerja dibutuhkan waktu yang cukup lama dan menjadi tidak optimal. Yang ketiga, belum adanya pembuatan laporan mengenai pengembalian buku dan laporan buku yang ada. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Petugas kesulitan mengolah data koleksi buku, data transaksi peminjaman, data transaksi pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Tujuannya yaitu yang pertama, mengatasi kesulitan petugas mengelola data koleksi buku, data transaksi peminjaman, data transaksi pengembalian, dan data anggota perpustakaan berbasis web yang memiliki fitur kelola buku, kelola anggota, kelola transaksi pengembalian dan peminjaman. Yang kedua yaitu mencetak hasil laporan mengenai beberapa dari data hasil transaksi. Manfaatnya secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu teknik informatika, khususnya dalam sistem informasi berbasis web. Manfaatnya dalam praktik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak dalam manfaat bagi instansi pendidikan seperti sekolah, sehingga sekolah dapat menggunakan sistem informasi perpustakaan yang bisa mempermudah petugas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Ada deskripsi aktor. Nah, di sini seperti ada di gambar, ada admin sebagai pegawai perpustakaan dan juga siswa. Selanjutnya ada deskripsi use case. Itu ada login, ada kelola data lokasi buku, kelola data buku, ada kelola data anggota, kelola data transaksi, laporan, dan juga logout. Nah, yang selanjutnya yaitu use case diagram, seperti yang ada di dalam gambar. Nah, yang ini adalah contoh dari kelas diagramnya. Ada data buku, ada data lokasi buku, data anggota, dan juga transaksi. Yang pertama-tama ada akun login dulu untuk bisa masuk ke dalam program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Widasari. Kepada Widasari saya persilahkan. Saya masih tanya nama databasenya, perpustakaan, jumlah audionya 4. Yang pertama ada anggota, berisi anggota. Yang kedua buku, berisi data buku. Yang ketiga lokasi, berisi data lokasi. Yang kelima transaksi, berisi data transaksi. Ini audio 2.2 audio anggota. Audio anggota. LMS yang digunakan LSPL. Nama basis data perpustakaan, nama audio anggota, file
atau isinya atau anggota. Titik areanya master. Titik areanya area buku. DNS yang menggunakan XML sama masih datanya perpustakaan sama area buku pada intinya di buku titik areanya master. Terdapat pada area 2.3 rancangan area buku. Titik areanya yang ketiga area lokasi. Area lokasi DNS yang menggunakan MySQL sama masih data perpustakaan sama area lokasi pada intinya di lokasi titik areanya master. Titik area rancangan area lokasinya. Yang keempat area transaksi DNS yang menggunakan MySQL sama masih datanya perpustakaan sama areanya transaksi pada intinya di titik transaksi titik areanya master. Terdapat pada area 2.5 area rancangan area transaksi. Katalog aplikasi. Berikut ini outline pada loginnya. Yang kedua outline pada home-nya. Yang ketiga outline pada data lokasi bukunya. Yang keempat outline pada data buku. Yang kelima outline pada data anggota di perpustakaannya. Yang keenam data transaksi. Outline data transaksi. Ketiga kesimpulan hafalan. Kesimpulan hafalannya aplikasi perpustakaan terpadu lebih efisien daripada penggunaan beberapa aplikasi terpisah dengan database yang berbeda-beda. Dalam aplikasi perpustakaan ini juga mencakup pengelolaan anggota, pengelolaan lokasi buku, pengelolaan data buku, transaksi pinjaman dan pengembalian buku. Hanya aplikasi pengelolaan anggota selain siswa. Aplikasi yang dapat menampilkan laporan denda buku. Aplikasi yang dapat menampilkan data pinjaman secara statistik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya mengenai program Sistem Informasi Perpustakaan SMK Mako Karawang. Dan ini adalah tampilan awalnya, yaitu berupa login. Dan login ini di username kita kasih nama dengan nama user. Dan passwordnya sama juga, yaitu user. Habis itu kita klik atau tekan login. Dan selanjutnya yaitu akan masuk ke dashboard awal. Dan di dashboard awal terdapat menu-menu logout untuk kembali ke menu login dan dashboard. Ini yang sedang kita bahas, dashboard, yaitu ada judul dan logo SMK Mako dan foto dari SMK Mako sendiri. Dan di sini ada juga menu data master dan data transaksi.
Dan menu-menu selanjutnya di data master dan di data transaksi akan dijelaskan oleh teman saya Bima Nugroho, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bima Nugroho. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan yaitu menu data master. Di dalam data master itu terdapat 3 menu. Yang pertama itu data lokasi buku, kedua data buku, dan yang ketiga data anggota. Nah, dalam menu data lokasi buku itu adalah menu di mana untuk menentukan posisi rak buku yang akan kita pinjam. Dan di sini terdapat ada 3 rak, yaitu rak 11, 12, dan 13. Nah, jika kita akan menambahkan rak baru, kita tinggal klik tombol tambah dan kita tambahkan misalnya rak 10 ya. Nah, lalu kita klik simpan dan tadi darah. Oke, dan pun telah bertambah yaitu rak 10. Dan dalam menu data juga ada terdapat tombol ubah dan tombol hapus. Tombol ubah itu dimana kita akan mengubah untuk letak bukunya di rak berapanya, dan tombol hapus itu untuk menghapus rak bukunya. Nah, misalnya kita ubah posisi raknya menjadi rak 14. Kita klik ubah, itu validasi berhasil raknya itu menjadi 14, dan tombol hapus itu untuk menghapus rak data lokasi buku. Nah, kita hapus, muncul validasi apakah Anda yakin ingin menghapus, cancel untuk membatalkan, dan oke untuk melanjutkan hapus ya. Oke, dan hapus. Selanjutnya dalam data master juga terdapat data buku, itu data-data buku yang terdapat di perpustakaan ini. Misalnya kita akan menambahkan data buku baru, dan saja buku bahasa Inggris ya, kita tambahkan. Dan saja buku bahasa Inggris ya, kita tambahkan. Pengarangnya misalnya Erlangga, penerbitnya Erlangga, dan terbitnya tahun 2013, lokasinya kita taruh di 12. Nah, kita klik simpan. Oke, data berhasil disampan. Untuk inputan yang tadi kita input langsung muncul di tabel ya, untuk bahasa Inggris, dan dalam menu data buku Inggris, dan dalam menu data buku juga ada aksi ubah dan aksi hapus. Nah, untuk ubah juga ini bisa untuk mengubah data buku, misalnya jumlah bukunya kita tambah jadi 20. Kita klik ubah, validasi ubah berhasil. Nah, yang terdata bisa apa ya, tadinya 16 jadi 20, dan tombol hapus itu fungsinya untuk menghapus buku, misalnya buku tersebut sudah tidak ada. Nah, sehingga kita klik hapus saja. Nah, itu validasi Anda yakin ingin menghapus, cancel untuk membatalkan, klik OK untuk menghapus. Oke, dan dihapus ya. Dan selanjutnya dalam data master juga ada data anggota. Nah, itu kan yang akan meminjam buku ke anggota. Nah, itu kan yang akan meminjam buku, misalnya kita tambahkan anggota dari perpustakaan ini, misalnya
dibutuhkan. Mencetak anggota nama ya sesuai tadi untuk dan tombol ubah juga untuk mengubah data-data dari anggota kita, perlu ubah juga untuk mengubah data-data dari anggota kita, dan tombol hapus sama untuk menghapus misalnya anggota tersebut tidak terdaftar sebagai anggota ya. Kita coba tombol ubah, misalnya namanya salah, kita ubah, data berhasil cepat. Data juga otomatis berubah ya. Untuk tombol hapus jika ingin menghapus data anggota, kita coba menuju validasi yang dari menghapus, dan sini untuk membatalkan, dan oke untuk lanjut menghapus. Oke, data berhasil dihapus, dan selanjutnya untuk data transaksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang terakhir adalah daftar transaksi. Data transaksi ini adalah data untuk peminjam buku. Sebagai contoh, kita tambah data baru. Judul buku, pilih judul buku yang tersedia di sistem. Sebagai contoh, kita ambil PPKN, nama anggota. Nama anggota ini adalah nama anggota yang sudah terdaftar di data master data anggota. Kita ambil Bima Nugroho. Tanggal peminjaman akan terisi secara otomatis per tanggal hari ini. Tombol simpan apabila sudah selesai, dan di save untuk mengulang isi datanya. Kita lakukan simpan. Oke, data sudah selesai. Data sudah masuk di sini. Bima Nugroho. Di sini ada tombol kembalikan apabila peminjam sudah mengembalikan bukunya, dan perpanjang apabila peminjam ingin memperpanjang masa peminjamannya. Setelah lakukan perpanjangan pada Bima Nugroho, tanggal awal adalah 15 Juni 2022. Kemudian perpanjang, ya sudah perpanjang. Di sini tanggal sudah berubah secara otomatis, bertambah 1 minggu menjadi tanggal 22 Juni 2022. Dan di sini juga terdapat tombol saving apabila datanya banyak dan tidak semuanya muncul di halaman ini, maka bisa kita gunakan tombol saving. Pemburuan. Nah, di sini hanya ada data duluan saja. Karena yang di setting di sini hanya pemburuan. Dan apabila peminjam sudah mengembalikan buku, kita klik tombol kembalikan. Bukunya sudah kembalikan, oke. Dan hanya selesai Bima Nugroho. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.